Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, apa kabar sahabat dan penggemar Aswaja Nesia TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi kita di channel Aswaja Nesia TV dalam program Pora atau Podcast Ramadan. Hari ini kita sudah bersama narasumber, yaitu Bapak Hamidullah Ibta selaku Wakil Rektor Institut Temanggung. Selamat sore Pak Ibta. Ini sudah hampir buka puasa di akhir Ramadan ini ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan selalu. Dan semua sahabat dan penggemar Aswaja Nesia TV, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu tradisi ataupun rukun Islam. Dalam rukun-rukun Islam ya, salah satu rukun Islam yang dilaksanakan juga pada bulan Ramadan atau bulan puasa ini, yakni zakat, tentang zakat. Nah, zakat seperti kita ketahui bahwasanya zakat yang sudah berjalan ataupun yang memang dikonsepkan yaitu untuk makanan pokok. Kalau kita di Indonesia ataupun di Jawa khususnya itu makanan pokoknya adalah beras, maka kita membayar zakatnya dengan beras. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibta ini, bagaimana jika dibayar dengan barang yang lain, apakah boleh atau bahkan dibayar dengan barang ataupun uang, apakah itu boleh atau seperti apa pandangannya Bapak Ibta? Ya, sebelum sana kita artikan dulu bahwa zakat itu memang rukun Islam ya. Sebelum puasa, dan zakat ini itu zakat fitrah, zakatul fitri ya. Dari dasarnya ya surat Al-Baqarah itu wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ta'umar rokin, dirikanlah sholat, dirikanlah zakat, dan intinya kita disuruh untuk menunaikan zakat bagi orang yang mampu. Dalam konteks zakat tentu ada kaifiyah ya, syarat rukun. Salah satunya syaratnya ya jelas dia sudah Islam balik dan seterusnya. Bahkan ketika tidak harus balik ya, kalau puasa balik. Kalau sebelum malam takbir misalnya, atau malam takbir kalau orang melahirkan pun harus di zakat fitrah ya. Karena zakat fitrah itu kan zakat badan untuk mensucikan jiwa, raga utamanya, karena saat puasa ini kan banyak sekali mungkin kekurangan kita yang itu bisa disempurnakan dalam zakat. Bahkan puasa kita diterima atau tidak itu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, itu bergantung zakat fitrah juga pahalanya, kira-kira itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya perintah Nabi itu memang dulu sesuai dengan makanan pokok wajib di dalam suatu daerah ataupun negara ataupun kota tertentu ya. Kalau dulu ukurannya kan memang kurma ya, jadi satu sok istilahnya. Satu sok itu kalau dikiaskan di dalam ukuran liter atau beras ya 2,5 kilogram kira-kira. Jadi beras itu ya. Nah, bagaimana kasusnya? Karena praktik ini sudah membahana, sudah terjadi di masyarakat kita, khususnya di lembaga pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, pesantren, bahkan organisasi kan banyak nih yang menerima panitia amilnya itu ya, yang panitia zakat, penerimaan zakat itu ya. Sebenarnya karena ini adalah ibadah yang pasti ya, ibadah yang pasti artinya mau nggak mau ya seperti itu, ya harus makanan pokok, maka ya wajib beras. Kalau di luar beras bagaimana lah? Banyak ulama-ulama kita memberikan solusi, karena banyak masyarakat kita itu tidak semuanya petani atau memiliki beras yang cukup untuk zakat, atau dia waktunya tidak cukup untuk atau membeli zakat, apalagi persiapan mudik, kerjaan numpuk ya, maka diperbolehkan menggunakan uang, tetapi nanti akadnya tetap dia pakai beras. Jadi misalnya di tempat kami ya, di Pati sana, bawa uang nih, katakanlah 2,5 kilogram berapa? Ya kalau sekarang ya, nah, itu pokoknya harga sekarang katakanlah sebut saja 50.000 misalnya ya ini. Nanti akadnya dengan amil itu nanti, Pak saya nempur beras atau beli beras dulu, oke uang terima, saya punya beras nih. Nah, baru saat itu diniatkan
zakat fitrah, apa itu anuriza zakat fitrah nilai ta'ala gitu baru dia sah gitu loh. Bukan ini zakat uang lah, itu bukan zakat fitrah. Tapi kasusnya seperti itu memang di beberapa daerah. Tidak sah secara karena kan akad ya, akad ini sangat penting ya. Sama halnya ketika kita mau melihat konteks kurban. Kurban ini nggak boleh digantikan ayam gitu. Kan ketentuannya jelas ya kan. Walaupun ayam berapa ratus atau berapa ribu gitu ya. Katakanlah 1 ekor sapi, gampangnya kebesaran ya. 1 ekor kambing itu setara dengan 100 ekor ayam. Nah, yuslah, itu kan punyanya ayam, berarti aku korban ayam tidak bisa. Kalau mau ya ayamnya dijual untuk beli kambing, baru dikorbankan. Sama seperti kasus zakat fitrah. Nah, untuk membuat masyarakat ini paham gimana, artinya gini kan, oke lah konsepnya seperti itu, gampang atau efektif ya. Namun tidak semua masyarakat itu wah kok repot stok duit. Nah, untuk menyadarkan masyarakat yang seperti ini kira-kira ada ya saya kira melalui edukasi di dalam pengajian ataupun mujahadah, forum-forum tahlilan, forum-forum kultum Ramadan ya, ataupun ngaji kitab, dan khususnya ini peran para kiai setempat ya, para ulama setempat mengajarkan syarat sah rukun wajibnya zakat fitrah itu seperti apa, karena kasusnya nanti varian ya, di berbagai daerah zakat fitrah itu tidak disalurkan kepada mustahik ya, 8 asnaf itu, tetapi dibuat untuk membangun masjid misalnya. Itu hukumnya bagaimana, karena ini kan forum-forum bahasa masail yang bisa mendiskusikan ya, atau untuk membangun apa gitu. Bahkan dulu sering bapak saya itu menyembelih korban yang siapa yang korbannya itu nggak jelas. Jadi kadang ya sebut saja misal dari salah satu perusahaan ya disebut perusahaannya terus dikorok gitu. Kan nggak tahu, nggak ada nama-nama. Kalau dari personal jelas ya. Tetapi dalam konteks zakat sebenarnya ini peran para amil sebenarnya ya. Jadi panitia ya, ini kalau di NU ya ada Lanjisnu, kalau di Muhammadiyah ada Lanjismu dan lanjis yang lain. Harus ada edukasi kepada masyarakat bahwa zakat fitrah itu ya zakat beras, karena makanan pokok kita beras, bukan zakat uang. Kalau zakat uang nanti macam zakat mal gitu loh. Dan ini kan harus dikiaskan seperti zakatnya pertanian ya gitu loh, di berapa persen gitu kan, 3,5% atau berapa itu, atau zakat profesi kan zakat banyak gitu loh. Nah, ini kan kita yang wajib itu adalah zakat fitrah. Wajib mau miskin mau, yang jelas dia termasuk muzaki ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat, bukan mustahik ya. Fakir, miskin, mu'alaf, riqab dan seterusnya itu ada 8. Nah, ketika memang dia sudah terbiasa uang ya, maka perlu rekonstruksi ya. Kita membangun ulang pemahaman bahwa zakat fitrah itu bukan zakat duit, dan menggampangkan itu saya kira tidak pas. Harusnya nyuwun sewu ya, di tempat saya itu biasanya yang sering dijadikan tempat untuk zakat itu ya para kiai musola atau masjid di situ. Jadi nanti diberikan penjelasan juga, Pak, kalau mboten betul saya tidak bawa beras ya. Ya sudah, bawa uang nggih, ini nempur. Biasanya saya beli beras dulu, akadnya kan jelas ya. Punya beras terus dikembalikan lagi kan, beras sudah menjadi hamil dizakatkan. Gitu. Dan jadi ini bisa ditiru di tempat lain ya. Kalau edukasi ke masyarakat, karena sasaran kita gak jelas siapa yang mempraktikkan, yang jelas mungkin melalui menonton video ini sudah ada gambaran ya, bahwa zakat fitrah ya mau gak mau ya yang beras ya bisa, karena makanan pokok kita beras. Kita ganti HP aja yang lebih mahal boleh ya, karena ini syarat rukun yang wajib dipenuhi gitu loh ya. Jadi ketika orang memahami ya Ustaz duit wae gampang ya, itu bukan zakat fitrah, tapi kecuali akadnya beli beras dulu kemudian dizakatkan, kan dia sudah punya beras. Oke. Saya kira ini persoalan sederhana, tapi soal syarat sahnya sebuah zakat fitrah gitu loh ya. Tapi di masyarakat memang ya karena sudah mungkin kebiasaan ya, itu kebiasaan yang kurang pas. Iya, yang kurang pas ini jadi. Nah, termasuk juga waktu. Waktu ini kan yang jelas dia waktu puasa Ramadan sampai nanti sholat Idul Fitri. Jadi kalau saya zakat fitrah kalau di awal-awal itu namanya takjil kan, takjilan nilai ta'ala. Artinya waktu manjing ya, bukan makanan, takjil bukan makanan ya. Nah, kalau dia sudah sholat Idul Fitri kok baru zakat, itu bukan masuk zakat tetapi maksudnya sedekah. Waktunya gitu. Karena inilah yang membedakan antara zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat fitrah itu ya waktu bulan Ramadan sampai
hari raya Idul Fitri sampai sholat. Ketika sudah sholat Id sebelum sholat Id gitu ya. Pokoknya sebelum sholat. Yang paling bagus sebelum ya, pagi. Jadi waktu pagi lah subuh fajar sidik sampai sholat Id ya. Sholat Id selesai ya enggak masuk zakat fitrah, ini sedekah. Jadi inilah yang membedakan keistimewaan ibadah zakat fitrah karena waktunya ditentukan. Dan jenis benda yang kita berikan pun ditentukan. Tidak serta-merta kita ngapain beli beras ya, ini uang ya, itu namanya zakat mal, bukan zakat fitrah. Saya kira ini penjelasan yang sederhana tapi sangat substansial bagi masyarakat. Ya, oke. Terima kasih Pak Ibta atas penjelasannya. Ini semoga dapat membantu menjawab bagi di beberapa daerah yang mungkin sudah terbiasa dengan uang ataupun barang apalah yang tidak makanan pokok, sehingga dapat kedepannya dapat merubah kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang baik atau merubah dengan zakat yang sesuai dengan kaifiahnya seperti apa yang tadi disebutkan. Oke, terima kasih juga kepada sahabat dan penggemar Aswasensia TV yang telah menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan selalu sampai nanti di puasa terakhir. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.